Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taruna Utama Muhammad Fredo, STB 3912, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Badan Layanan Umum. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Nani Pangestuti. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya Taruna Utama Muhammad Fredo, STB 3912, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B, akan menjelaskan materi mengenai Badan Layanan Umum. Pengertian Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Dasar hukum Badan Layanan Umum, Undang-Undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian dasar hukum peraturan pemerintah yang pertama, PP Nomor 74 Tahun 2012, perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Yang kelima, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah adanya pemisah antara kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat khususnya, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Perbedaan satuan kerja PNB dan BLU. Satuan kerja atau Satker merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan layanan bagi masyarakat dan memperoleh pendanaan dari pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, Satker dapat hanya menggunakan dana yang berasal dari pemerintah maupun melakukan pungutan kepada masyarakat atas barang atau jasa yang telah diberikan. Dengan catatan adanya aturan tarif. Secara berkala, Satker diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran untuk dapat dinilai kinerjanya berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya. Demi mencapai ketiga indikator penilaian tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melakukan perubahan kebijakan penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Melalui pernyataan tersebut, secara tersirat disebutkan bahwa
Satker yang dapat menjadi BLU hanya satker yang memiliki penghasilan atau dikenal sebagai penerimaan negara bukan pajak. Secara lebih jelas, disyaratkan bahwa untuk menjadi BLU, satuan kerja harus memiliki PNBP minimal 15 miliar per tahun, kecuali satker tersebut mendapatkan rekomendasi dari instansi di atasnya atau kementerian atau dinas yang membawahi. Syarat lain untuk menjadi BLU adalah kesanggupan meningkatkan kinerja dan layanan yang menjadi tugas pokok instansi tersebut. Bahkan apabila di kemudian hari ditemukan BLU yang kinerjanya buruk, status BLU dapat dicabut dan kembali menjadi satker biasa. Pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyedia barang atau jasa layanan umum, yang kedua, pengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pemimpin lembaga non-kementerian, lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, persyaratan administratif terpenuhi apabila yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan Layanan Umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan, yang kedua dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pemimpin lembaga non-kementerian, atau pemimpin lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Standar dan tarif layanan umum. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan Badan Layanan Umum seyogyanya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely, yaitu yang pertama, fokus pada jenis layanan, yang kedua, dapat diukur, yang ketiga, dapat dicapai, yang keempat, relevan dan dapat diandalkan, yang kelima, tepat waktu. Perbedaan antara BLU dan BUMN. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, jika BUMN dapat diibaratkan semi swasta, BLU diibaratkan semi BUMN. Di sisi lain, BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang memiliki fungsi pelayanan. Namun, BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar sehingga dapat berkompetisi
dengan swasta dalam hal mencari laba. Sementara itu, BLU diberikan leluasaan atau fleksibilitas dalam tingkat tertentu. BLU sendiri menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, fleksibilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan, misalnya setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari stakeholder tidak langsung disetorkan ke kas negara, namun dapat langsung digunakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.